Sekarang kalau untuk beli rumah atau beli ruko, beli investasi properti, sebetulnya saat yang paling tepat itu kapan sih sebetulnya? Kalau dapetin keduanya kenapa enggak? Nah, sebenarnya tergantung kebutuhan yang nanya Iya. ya. Hey you, kita ketemu lagi di UNAS Podcast powered by Damai Putra Group. Hari ini saya kedatangan dua tamu cantik-cantik ya. Kalau kita lihat ada Sarah di sini dan ada Winnie. Nah, mereka ini adalah bisa dibilang tenaga penjual properti yang udah malang melintang di sales properti itu udah bertahun-tahun lah ya. Nah, kita ada banyak pertanyaan dari IG yang masuk dari Kota Harapan Indah. IG-nya Harapan Indah, Damai Putra ya. Putra dan Kota Harapan Indah. Kalau mau beli rumah itu seperti apa, lalu kira-kira do and don't-nya seperti apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nggak ada salahnya kita langsung aja tanya sama ahlinya nih. Ada Sarah sama Winnie. Perkenalkan diri dulu dong. Halo, saya dengan Sarah. Saat ini saya sebagai sales in-house dari Damai Putra Group. Yes. Udah berapa lama? Wah, kalau berapa lama ini pertanyaan menjebak. Karena agak malu-malu gimana gitu ya, tapi pede juga sih saya dari sales tuh dari tahun 2009. 2009 Berarti 15 tahun ya? hampir 15 tahun ya. Oh. Ini tepat sekali, ntar kita tanya-tanya sama Sarah. Kalau ini sendiri udah berapa lama? Aku di properti sih udah kurang lebih 2012 sih. 2012 sampai hari ini udah 10 tahun lebih ya. Kurang Sekarang bergabung di di Linktown. Linktown. Linktown itu apa? Agent properti ya? Kita partner digital beberapa developer sih. Partner digital berapa developer. Jadi bisa jual properti di mana aja di seluruh Jabodetabek area ya. Termasuk Harapan Indah. Termasuk Kota Harapan Indah. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu ya, ada banyak pertanyaan dari kita punya netizen yang memperhatikan sosial media Damai Putra Group. Sekarang kalau untuk beli rumah atau beli ruko, beli investasi properti, sebetulnya saat yang paling tepat itu kapan sih sebetulnya? Kalau menurut saya saat yang paling tepat adalah saat ini. Wah, selalu saat ini. Kalau sales selalu bilangnya saat ini ya. Kenapa saat ini? Kenapa saat ini? Ya. Karena kita lihat deh, kebetulan saya di sini juga sudah ya dibilang udah cukup lama juga, tapi kita lihat deh. Coba kita lihat harga properti sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu. Dapat dari harga rumah 1 M itu bisa dapat luas tanah berapa dan di lokasi mana sih? Nah, semakin ke sini sebetulnya kan kita dapat rumahnya kan semakin kecil. Makin kecil, ya betul juga sih ya. Terus udah begitu kalau kita mau nanti dan nanti lama-lama dapatnya juga tambah kecil dan lokasinya juga tambah jauh. Harga semakin Harganya kita bicara nih harganya tetap 1 M. Mungkin tahun sekitar 5 ataupun 10 tahun yang lalu bisa dapat ya tanah 140 meter persegi. Tapi kalau sekarang harga 1 M itu bisa dapat tanah berapa? Dapat 60 aja tuh udah bersyukur banget. iya ya, semakin kecil. Betul, itu yang di lokasi Harapan Indah, let's say, atau di kota gitu ya. Atau belum lagi kalau kita lihat di Kelapa Gading kali ya harganya jauh lebih mahal lagi. Nah, kita lihat sekitar 2 tahun yang akan datang harganya jadi berapa tuh gitu. Jadi kalau saat yang tepat ya adalah saat ini. Saat ini ya, bukan besok, bukan tahun depan, bukan bulan depan, pokoknya saat ini. Kalau menurut Winnie gimana? Setuju gak? Setuju sih, kalau tanya ke orang properti ya pasti jawabannya ya sekarang, saat ini ya. Tapi sih Winnie di sini realistis aja, karena mungkin banyak teman-teman kan yang masih fresh graduate, mungkin juga belum masih kerja, jadi segi dari penghasilan juga belum stabil. Nah, nggak fair juga sih kalau misalkan aku bilang sekarang buat yang seperti itu, teman-teman seperti itu. Tapi kalau ditanya kapan tepatnya ya pada saat secepatnya ketika sudah siap. Gitu sih. Iya, karena kan nggak semua orang juga pada saat kita bilang saat ini dananya siap. Betul. Atau secara finansialnya cicilannya masih udah mampu, belum tentu juga ya. Tapi balik lagi nih kesiapan teman-teman kan beda-beda ya. Ada yang memang sudah siap nih secara income sudah stabil, terus masih muda, produktif, terus tapi belum ada tanggungan apapun, tapi ada pertimbangan itu jadinya ditunda lagi, jadinya nggak beli rumah. Sedangkan rumah setiap tahun pasti kan naik terus ya. Iya. Nah, dan teman-teman juga pasti tahu kenaikan harga rumah ya nggak bisa diimbangi dengan kenaikan gaji kita.
walaupun misalnya nih kalau teman-teman gajinya juga naiknya cepet ataupun karirnya cepet naik, ya mungkin ya itu bisa. Tapi kan sebagian besar kan nggak seperti itu. Jadi kalau udah siap, langsung. Terus tadi kalau kita ngomong kesiapan ya, sebetulnya selain siap, kriteria untuk beli rumah itu seperti apa sih, kriteria yang cocok ya? Kayak gimana? Biasanya sebagai tenaga penjual kan kita mengarahkan. Ada orang datang mau cari rumah, nah itu kriteria yang cocok seperti apa sih sebetulnya untuk saat ini ya? Saat ini sebenarnya sih ya dibalik lagi kesiapan kitanya juga kan. Yang penting secara income dia finansial dia merasa stabil kan. Nah kalau dia juga udah komit dia mau ambil rumah dan dia juga sudah bekerja di karyawan tetap, misalnya dia mau proses KPR ya kita Ya, nyambung tadi Winnie sih sebetulnya kriteria seperti apa pasti yang dilihat adalah kesiapan financial dari konsumen itu sendiri. Dari kita bilangnya konsumen ya, karena kita membayangkan bahwa mereka ini nantinya akan atau kesiapan dari personil ini ya. Jadi dia secara finansial seperti apa? Apakah dia memang setiap bulannya ada income yang sudah pasti? Sudah pasti di sini kita lihat memang bukan berarti cuma gaji ya. Kalau dia usaha mungkin dari omsetnya dia dan seperti apa. Nah, kita lihat lagi income dia tuh berapa dan lebih tepatnya kalau income tuh bukan income-nya berapa kali ya Win, tapi kemampuan dia tuh untuk cicilnya itu tuh berapa sih setiap bulan, nyamannya dia sehingga dia tuh nggak mengganggu kehidupan cash flow-nya dia. Nah kalau udah tahu nih setiap bulannya berapa, dari situlah kita bisa menyesuaikan dengan unit yang dia mau. Pasti orang kalau mau beli rumah nggak mungkin ucuk-ucuk saya mau beli rumah tapi kita nggak tahu bayangannya seperti apa. Pasti punya bayangan, punya mimpi rumahnya tuh nanti dibikin seperti apa. Nah dari mimpian orang itu dan juga kesiapannya dia, disitulah tugas kita untuk mencarikan yang cocok gitu. Kita misalkan lihat ya, kan banyak sekarang anak-anak milenial yang mungkin baru mulai kerja, itu dalam beli rumah tuh mereka masih bingung gitu ya. Sebenarnya yang penting yang harus dipertimbangkan sebagai kita yang baru mau punya rumah itu apa aja, bener gak ya? Dan teman-teman di sini juga pasti pengen dong beli rumah, pengen tahu kira-kira apa sih yang perlu dipertimbangkan dengan matang banget. Ini udah kerja nih. Oke. Income berarti udah oke. Kurang lebihnya udah oke, udah stabil. Berarti Apa kira-kira? satu, cari rumahnya yang cocok kayak apa. Yang dilihat itu sekarang lokasinya. Lokasinya. Nah. Paling pertama banget yang perlu dipertimbangkan tuh lokasi. Lokasi, exactly, lokasi. Karena rumah itu nggak kayak mobil yang bisa dibawa kemana-mana kan, tapi rumah itu di situ. Jadi kita harus cari lokasinya. Nah, lokasi ini berarti kita lihat dong accessibility-nya itu ter-achieve nggak sih? Maksudnya bisa dilalui ya untuk ke kantor ataupun ke tempat usahanya dia, mudah atau tidak. Yang kedua, udah nih lokasinya udah tahu. Nah, siapa sih yang punya rumah ini? Pengembangnya. Betul, kalau dia beli sama bukan secondary, tapi secara dia adalah dari developer, dia harus cari tahu dong developernya itu siapa. Developernya itu terpercaya apa enggak sih gitu. Jadi selain lokasi nih teman-teman, developernya itu juga penting. Kalau menurut Winnie ada yang beda gak? Apalagi yang harus dipertimbangkan? Paling tambahannya selain tadi lokasi, kredibilitas developer, sama juga kita harus ngeliat nih bank-bank apa aja yang kerjasama sama si developer itu. Oh, bank-bank apa saja Betul, penting ya? semakin banyak bank yang kerjasama dengan developer, pasti kan kita, apalagi milenial, pasti kan sebagian besar kan pada proses KPR ya. Ya, pasti Nah, pakai dengan KPR. banyaknya dengan bank itu kan juga lebih memudahkan buat proses KPR tersebut. Gitu sih. Sama yang fasilitas di dalamnya ada apa aja, sekolah atau rumah sakit. Itu sih penting. Nah, berarti untuk memulai langkah-langkah awal yang perlu kita lakukan adalah cek dulu nih lokasinya di mana. Itu udah pasti dong. Iya. Kalau kita mau beli rumah, di mana sih yang mau kita beli? Lalu yang kedua tadi lihat developernya. Kredibilitasnya. Lalu yang ketiga kita lihat lagi ada kerjasama dengan bank apa aja untuk pembiayaan. Nah terus apa lagi kira-kira? Fasilitas. Harga gimana? Harga kan kadang-kadang lokasi udah sesuai ya gak? Lokasi sesuai, developer sesuai, bank harganya nggak sesuai. Nah itu gimana tuh? Nah, sebetulnya kalau dari sisi lokasi kita sudah happy ya. Misalnya kita tentuin dulu nih teritorinya tuh mau di daerah mana. Mau di daerah Jakarta Timur, mau di daerah Bekasi, mau di daerah Tangerang kah? Padahal Bekasi kan juga cukup besar ya. Nah, kita udah tentuin dulu mau di mana. Bolehlah punya mimpi. Oh, oke, mau ke location yang
misalnya di Harapan Indah ataupun misalnya pengennya di Grand Wisata kalau di daerah Bekasi. Nah, dari situlah kita cari tahu dong. Kita lihat dulu nih, kalau harga betul kita harus tahu harganya. Tapi bagaimanapun juga uang itulah ada bohong toh. Uang itu ada bohong toh. Semakin harganya mahal, semakin harganya tinggi, pasti ada nilai plus dari unit itu. Kenapa? Bisa lokasinya yang lebih dekat dengan akses daerah kota ataupun juga lingkungan di dalam klasternya. Jadi uang itu memang nggak bohong. Tapi sekarang kita lihat nih kemampuannya sebetulnya yang balik lagi tadi pertama saya bilang kan secara financial udah tahu nih, dia udah tahu dulu cicilannya dia tuh sanggupnya berapa. Nah, pada saat tahu cicilan sanggupnya berapa itu sebetulnya kita lebih enak nih. Oke, kalau dengan cicilan segini kurang lebihnya mau ambil tenornya berapa, dari situ biasanya tim sales yang jago itu tuh dia akan tahu, oh oke, dia ini cocoknya ambil unit yang kisaran harga berapa dan dia akan bisa offering unitnya di mana. Mungkin Winnie lebih pengalaman tuh kan karena Winnie pegang beberapa developer ya Winnie ya gitu. Kalau untuk harga sih pasti ya relatif ya. Mungkin buat teman-teman di awal untuk pertama kali ini, tadi kan Korisi bilang harga. Mungkin kita bisa cari info dulu nih, browsing dulu, kita lihat nih rumah mana yang kira-kira mendekati dengan budget kita, okay, yang nggak menyusahkan kita nih nanti kalau buat cicil. Nah itu mungkin ya itu sih salah satu contohnya, misalnya udah ketemu nih, baru kita untuk ini lagi datang visit. Ya. Karena percuma ya udah datang visit, tapi ternyata budgetnya nggak cocok ya. Nah, terus itu kan dari segi budget dan lain-lain ya. Nah, terus kita sebagai penjual rumah ya, atau enggak sebagai pembeli ya kita ya, itu apa harus ngecek nggak sih kira-kira apa aja sih kelengkapannya dari surat-suratnya, itu perlu dicek lagi gak sih sebagai pembeli rumah gitu? Tergantung nih belinya secondary atau primary. Oke, primary ya. Kalau primary sih ya paling kita ya lihat lagi, balik lagi ke developernya, kredibilitas developernya seperti apa. Biasanya kan kalau kita sebagai mau misalnya ngambilnya dengan proses KPR, kan biasanya bank ya yang untuk semua dokumen-dokumennya juga langsung ke bank. Ya paling biasanya kan bank-bank juga mau kerjasama dengan developer yang memang permitnya juga aman, secara legalnya aman. Jadi sebetulnya kesimpulan yang saya dapat, kalau kita belinya sama developer, itu kita nggak perlu lagi nih minta cek dong keasliannya seperti apa, keasliannya seperti apa, legalitasnya itu udah nggak perlu diperlukan lagi ya, karena tugas itu semuanya udah diambil alih sama bank sebenarnya. Udah ada bank yang menjamin kita, betul ya kayak gitu ya. Berarti yang digambarkan adalah sebanyak apa sih bank yang udah kerja sama developer itu. Pada saat developer itu tuh sudah banyak yang bekerja sama, artinya legalitas dan juga itunya kredibel. Lagi sih kredibel si developer itu sendiri. Track recordnya seperti apa? Oke. Sekarang banyak juga netizen yang tanya nih, kira-kira untuk beli rumah, banyak yang nggak tahu juga syarat-syaratnya apa sih. Sambil minum ya. Boleh sekarang. Syarat baru mau beli rumah nih. Baru beli rumah, kadang-kadang bingung. Untuk beli rumah tuh syaratnya ribet gak sih? Jadi kita tuh takut gitu loh. General sih di awal pokoknya untuk beli rumah harus warga negara Indonesia. Warga negara asing nggak boleh? Bisa aja, tapi memang kan ada beberapa yang mungkin bisa tapi dia seperti apartemen, tapi itu bukan buat hak milik ya, tapi cuma hak pakai aja. Kalaupun memang dia warga negara asing dan misalnya punya istri WNI, ya itu bisa. Oke. Gitu ya. Yang pertama adalah WNI sudah umur 21 tahun. Lalu ya KTP, punya KTP, punya NPWP, data pribadi itu sih, sama kartu keluarga. Oke, NPWP ya. Terus kayak rekening kerjaan gitu biasanya gimana tuh? Baik lagi dia sebagai apa? Kalau misalkan sebagai karyawan, pengajuan KPR-nya mungkin akan dibutuhkan surat keterangan kerja. Sama rekening koran 3 bulan terakhir, slip gaji. Itu aja sih. Karyawan itu harus udah kerja berapa lama biasanya? Karyawan minimal 2 tahun. 2 tahun. Di bawah itu? Bisa sih kontrak. Ada beberapa bank memang ya kebijakannya dengan kontrak ada dokumen tambahan biasanya. Misalnya dokumen tambahannya itu di tempat kerja yang lama ada paklaring, ya, mungkin itu bisa ditambahkan sih. Syaratnya itu sebenarnya cukup mudah ya, nggak terlalu ribet ya. Jadi KPR itu tidak sesusah seperti orang bayangkan. Jadi KPR itu sebetulnya mudah dan saat ini
bank pun juga nggak mempersulit ya. Iya betul, sangat mudah. Untuk bisa dapat KPR tuh bank tidak mempersulit. Jadi kalau bank itu kan dia lihat ada fixed income sama non fixed income ya. Kalau fixed income tuh biasanya karyawan. Kalau karyawan yang seperti tadi Winnie udah sampaikan ya, data pribadi udah pasti diminta lah. Tapi kalau untuk data keuangan itu yang biasanya diminta surat keterangan kerja, slip gaji sama rekening koran. Nah terus kalau dia sebagai wira swasta, kalau dia PT ya pasti legalitas PT-nya akan diminta. Tapi kalau misalnya dia cuma perorangan, kan sekarang lagi model UMKM ya. Iya. Nah itu sih minimal mereka punya NIB aja sih udah cukup sih. Biasanya banyak bank yang NBA NIB. lagi. Basket NBA. NIB. NIB cukup sih. Ya. Cukup. tuh kan itu juga bikin nggak susah sih ya via online ya. Iya, ada cukup nomornya aja sih. Sama mungkin tambahan laporan keuangannya ya. Ya laporan keuangan sama rekening juga bantu. Tahapannya itu seperti apa? Tahapannya misalkan kita mau beli rumah nih sama developer, tahapannya seperti apa? Mulai dari apa dulu pertama? Apa datang-datang langsung kasih surat rekening koran? Gimana tuh? Oh, dia misalnya udah oke nih, cocok satu. Ya. Nah, terus selanjutnya mau gimana ya? Paling ya di awal tadi ya lengkapin dulu dokumen-dokumen yang diminta, KTP, NPWP, kartu keluarga. Kalau misalkan kita sih Bayar ada dulu anak- dong, pertama Oh bayar iya, dulu. pertama Bayar nggak? bayar. Apa langsung kasih? Bayar dulu ya. Nggak pakai bayar langsung kasih. Tapi biasanya Bayar apa? Bayar apa? bayar booking fee dulu. Booking fee. Tergantung kebijakan dari developernya beda-beda. Beda-beda. Ada yang 10 juta, ada yang 20, ada berapa. Nah, paling kita sih biasanya bantu dulu nih untuk analisa dulu nih buat KPR. Kita bantu buat BI checking. Bantu Slik deh, ya. checking. Sliknya kita cek. Kita bantu slik dulu nih, apakah ada macet gak? Apakah ada dulu kita nggak sengaja, misalkan cuma kartu kredit doang nih, cuma biaya admin doang, terus nggak bayar, itu kan juga jadi PR Itu jadi ya. masalah juga. Jadi masalah. Atau misalkan merasa kita nggak pernah ngapa-ngapain nih, maksudnya nggak pernah ada macet, tapi namanya sekarang kan udah banyak nih pay letter segala macam udah bisa Ya, pakai nama ya. orang. Oh, Nah, pakai nama orang. Iya kan bisa nggak ya? Itu. Nah itu mungkin itu harus dicek. Nah, siapa tahu nama kita dipakai. Dipakai sama orang lain. Iya, itu sih yang penting. Yes. Dan sekarang juga saya dengar udah bisa cek BI checking sendiri ya. Iya, ada aplikasinya ya. Ada, Jadi sebetulnya udah bisa ngecek kita sebenarnya kredibel atau enggak secara BI Betul. checking ya. Iya. Oke. Biaya sekarang untuk pembelian rumah. Misalnya kita mau beli rumah, ada biaya-biaya apa aja yang keluar untuk proses pembelian rumah selain harga rumahnya sendiri ya? Di luar harga rumah ada biaya-biaya tambahan nggak sih? Sebetulnya balik lagi ke developernya selain harga rumah, karena di masing-masing developer udah pasti itu ada ketentuan masing-masing ya. Jadi kebetulan kalau di developer kami itu biaya balik nama, akte jual beli itu tuh semua sudah termasuk. Nah cuman yang common di tempat lain tuh mungkin adalah BPHTB. BPHTB itu biaya perolehan hak tanah bumi dan bangunan. Itu kayak pajak kita ya, supaya itu sertifikat bisa atas nama kita. Tapi ini bukan balik nama ya Pak ya. Jadi ini biaya perolehan hak tanah bumi dan bangunan. Pajak. Ya. Terus yang kedua, kalau dia pembelian secara KPR yang diperlukan juga itu adalah biaya KPR. Biaya KPR berapa jumlahnya? Nah, biaya KPR sih ini more or less itu kurang lebih sih 4-5% dari plafon sih. 4 sampai. Orang pasti tanya, apaan sih itu biaya KPR gitu kan? Nah, biaya KPR itu apa sih gitu. Nah, di biaya KPR itu sebetulnya nanti dari pihak bank pasti akan breakdown itu apa saja. Cuman yang biasanya tuh gede itu adalah di asuransi jiwa, kemudian provisi administrasi bank ya, asuransi kebakaran juga ada. Nah, lalu nanti pasti yang namanya kita mau melakukan pinjaman terhadap suatu lembaga ya, pasti ada diikat sama notaris juga. Di situ nanti ada biaya notaris juga. Tapi biaya notaris ini adalah di sini tuh biasanya notaris akan rinciin lagi tuh, ada kayak SKMHT, APHT, pengecekan sertifikat dan yang lain. Lumayan banyak juga ya ternyata ya biaya-biaya di luar harga jual ya. Ya, itu di luar dari harga jual, betul. Nah itu kadang-kadang saya suka lihat di iklan-iklan gitu kan. Free biaya-biaya, hanya cukup bayar sekian juta. Itu betul itu? Ada? Gimana? Iya ada sih, memang ada beberapa developer yang ngasih promo-promo tersebut ya, yang memudahkan, apalagi milenial nih, milenial kan saat ini kan buat ngumpulin duit aja buat cicil DP tuh kayak
mikir nih, aduh aku punya nggak duit DP segini gitu kan. Apalagi kan ada beberapa developer kan misalnya nggak harus DP besar, DP bisa dicicil, misalkan mau setahun, 2 tahun. Setelah itu tahapan berikutnya setelah DP lunas, mereka langsung akad sama bank. Ya, biaya akad ada juga nih tergantung di developer. Ada yang biaya KPR-nya itu udah nggak perlu bayar lagi. Oh. Jadi udah nggak pusing mikirin biaya KPR. Berarti hanya bayar Bayar DP aja. DP-nya aja. Iya, cicilan DP, terus biaya KPR, mungkin ada yang ditanggung, ada yang enggak, tergantung promo developernya masing-masing. Nah, biasanya itu untuk mengetahui hal itu harus tanya langsung sama Developernya. sales yang jual. Oh iya, sama sales yang jual developer. Iya. Ada juga BPHTW tadi kan juga di free kan. Oh, ada yang di-free-kan Tergantung juga, sih ya. promonya sih masing-masing. Oke. Ada yang mau nanya nggak soal pembelian rumah mungkin dari teman-teman? Saya mau nanya. Nah, mau tanya tuh, gimana? Kalau saya punya historical jelek sama bank, kira-kira untuk memutihkannya gimana ya caranya? Oke, ada historical jelek sama bank. Pernah ngutang nggak bayar kayaknya dia nih. Waduh. Berapa lama? Berapa lama, Kak? Tahun itu utangnya udah terbayarkan atau belum tuh? Sudah, tapi kan ada Histori masih terekam gitu. masih terekam. Baru lunasi gitu. Baru lunasi. Tapi udah pegang surat keterangan lunas dari banknya kan? Sudah. Oh, udah lunas. Gimana tuh kalau kayak begitu? Itu sih menurut saya sih harusnya pede aja ya. Oh, Pede aja bisa ya? kan? Bisa. Yang penting dari si konsumen ini sudah pegang surat keterangan lunas dari banknya. Nah biasanya sih BI checking itu kan kita juga kita banyak bicara, kita jago banget juga nggak, orang kita bukan orang bank ya, tapi biasanya pengalaman orang bank cerita itu tuh setiap bulan tuh pasti diupdate gitu loh, setiap bulan pasti diupdate di OJK. Nah itu biasanya kalau sampai seliknya itu sudah kolek 1, itu biasanya bisa kok untuk proses. Bisa ya. Tapi memang ketentuan tiap bank tuh berbeda-beda. Ada yang pokoknya sudah kolek 1 aja udah langsung bisa proses. Tapi ada bank juga yang kolek dulu. satunya harus 3 bulan. Kalau udah 3 bulan baru proses, itu juga ada. Ada bank juga yang bilang kolek satunya harus 1 tahun gitu baru bisa. Tapi prinsipnya kalau sudah call 1 sebetulnya pede aja. Mungkin dia nggak ngerti kalau call 1 itu apa. Call 1 intinya rekod di bank itu sebetulnya pembayarannya lancar dan nggak ada tunggakan. Kalau tunggakannya banyak, Nggak bayar. Asal bayar ya. Jadi call 5 itu kalau pembayarannya udah menahun. Lama nggak bayar-bayar. Macam. Lah call 1 mah lancar. Masih aman kalau 1. Yang penting udah ngantongin surat lunasan sih. Sekarang tuh yang bahaya pay letter tau. Anak muda saat ini tuh sekarang banyak pay sekali letter ya. pakai pay letter. dikit-dikit peleter kuliah. Nah, padahal ini tapi sih memang ini ya, maksudnya jadi isu juga sih karena pay letter ini tuh dikit-dikit menjebak sih Pak. Yeah. Jadi kalau misalnya kita pakai Shopee ataupun Tokopedia ataupun Lazada, saya nggak tahu Lazada ada ya Kak ya pay letternya ya. Ada, semua ada. Nah kalau misalnya pakai pay letter itu tuh kan bisa dapat diskon khusus ya, Ya, gitu. betul. Nggak usah gitu deh, GoFood kalau bayarnya pakai GoPay letter, nah itu dapat diskon. Jadi banyak anak muda tuh sekarang tuh pada apply pay letter untuk diskonan, tapi lupa bayar. Nah itu tuh bahaya banget deh itu. Jadi memang sih kalau punya boleh, bukannya nggak boleh, asal paymentnya itu lancar. Jadi kalau misalnya pakai 1 juta, ya udah dibayar 1 juta dong. Atau katakanlah sekarang atau anak muda sekarang ya, wah gadgetnya bagus nih, gitu kan, gadgetnya bagus, beli cicilan deh 12 kali gitu kan. Nah tunggakannya kan masih ada tuh pasti, tapi paymentnya itu lancar, itu tetap call 1 walaupun masih ada tagihan di kartu kreditnya. Yang boleh asal dibayar. Nah bener. Minta dibayarin orang nggak boleh tuh. Dan jangan termakan oleh pay letter itu. Iya. Boleh pakai, tapi tetap harus bayar. Kalau kita mengajukan KPR kemudian ditolak, itu bisa ngajuin lagi setelah berapa lama? Wah, bagus pertanyaan. Sebetulnya ditolaknya dari 1 bank atau beberapa bank pertanyaannya? Misal dari 1 1 bank.
belum tentu di satu bank ini ditolak di bank lain. Jadi pada saat yang bersamaan, asal kita sudah tahu case-nya apa dan langsung diperbaiki, itu bisa di bank lain. Misalnya katakanlah pakai bendera biru ditolak nih. Nah, kita tahu nih case-nya apa. Terus cobalah kita melakukan perbaikan, dan perbaikan itu let's say cuma 1 bulan udah bisa melakukan perbaikan nih. Diajukan di bank merah bisa gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengulang ke bank biru lagi, itu biasanya tergantung dari ketentuan dari banknya masing-masing. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, nah itu ketentuan dari bank masing-masing. Cuma kalau nggak menutup kemungkinan kok, aku banyak konsumen ditolak di bank ini, di tempat lain diterima gitu. Jadi saat bersamaan sih nggak masalah. Dan sekarang tuh sebetulnya banyak developer yang sudah bekerja sama ya dengan bank-bank tertentu, itu menawarkan fasilitas yang memudahkan si buyer untuk mendapatkan KPR ya. Oh iya benar. Sampai instant approval. Selain instant approval sih, actually orang bank tuh juga, kalau zaman dulu orang bilang kalau cicilan 3 juta misalnya, berarti income kamu tuh harus 10 juta. Zaman dulu kan gitu kan. Nah, 3 kali lipat. Tapi sekarang tuh ternyata bank nggak seperti itu. Bahkan 40-50% dari income aja juga masih oke gitu. Tapi harus diketahui dulu nih, tadi ditolaknya karena apa? B-checking kah atau karena DBR? Nah, di BR apa tuh? Jelaskan mungkin. Di BR apa tuh? Kayak perbandingan income kita dengan jumlah cicilan yang rumah yang akan kita mau ambil. Gitu. Jadi misalnya tergantung nih kebijakan banknya kan ada beda-beda, ada 7%, 80%, 50% dari income kita sama cicilan. Misalnya dihitung nih, kita mau cari rumah dengan harga seberapa nih, income kita misalnya 10 juta. Terus lalu kita ada cicilan yang berjalan misalnya berapa juta gitu, 2 juta. Nah, kita tanya nih ke bank, yang nyamannya, yang amannya buat kita cicil tuh cicilan berapa? Gitu sih di awal untuk proses KPR sih seperti itu sih. Gitu. Nah, ketentuan DBR juga setiap bank beda-beda ya. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan nih, gantian ya. Ada beberapa pertanyaan saya lihat, tapi pertanyaannya lucu juga nih. Mau saya tanyain ya, apa ya? Apa ya lucu? Lebih baik memilih rumah dengan fasilitas lengkap di dalam klaster atau yang lokasinya strategis? Kalau dapetin keduanya kenapa enggak? Nah, sebenarnya tergantung kebutuhan yang nanya ya. Betul. Oke. Gimana? Oke, kalau tadi apa, lokasi atau fasilitas ya? Fasilitas. Ya betul. kalau dapet keduanya kan lebih baik nih, kayak misalnya Kota Harapan Indah, lokasi oke, strategis kan, dan fasilitasnya juga semua udah lengkap. Iya ya. Tapi kalau misalkan aku suruh milih nih, mana ya lebih ke lokasi sih. Lebih ke lokasi ya. Iya, karena pasti kalau lokasinya bagus dan aksesnya juga oke, pasti akan terintegrasi sama fasilitas-fasilitas sekitarnya. Gitu sih. Tapi, Coba, ya Sarah? balik lagi. Sebetulnya sih balik lagi sih, tapi balik lagi seperti yang tadi bilang, kalau properti yang dilihat tuh apanya sih, pasti lokasi dan lokasi. Ya pasti yang pertama kali dilihat adalah lokasinya. Kalau lingkungan aktualnya sebetulnya kan itu dibangun oleh sisi developernya ini ya, fasilitas-fasilitas itu. Mau lokasi agak jauh pun kalau misalnya fasilitasnya oke juga bisa jadi Pak. Tapi sekarang yang tinggalin nyaman nggak kalau setiap hari kerja harus menempuh misalnya 50 kilo kan? Iya, nah itu lagi. Jadi lebih tepatnya sih memang yang dilihat locationnya sih gitu. Walaupun ya nggak menutup kemungkinan, ya udah deh, papa aja yang sengsara, yang penting anak-anak sama ibunya nyaman. Nah itu ada juga yang kayak begitu. Iya, iya. Jadi intinya yang nyangkul aja, nyangkul ya, yang nyangkul aja tuh yang jauh gitu kan. Tapi buang duitnya di sekitaran sini, anaknya les gampang, sekolah juga gampang. Nah itu juga ada sih konsumen yang seperti itu. Tapi balik lagi sih keperluan dari si kitanya yang mau beli itu gimana. Kan sekarang kalau misalnya nih single, belum married, ya kan yang dipikir pasti akses dong gitu. Karena kan dia, gue di rumah juga cuma malam gitu kan. Nah itu lebih ini. Tapi kalau misalnya udah punya keluarga, udah punya anak, terus mau sekolah, nah itu kan mikir kalau yang kayak gitu. Jadi tergantung lagi kebutuhan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Untuk investasi, lebih baik beli rumah atau kafling? Nah, pertanyaannya nih. Gimana, Win? Lebih baik beli rumah apa kafling nih buat investasi? Buat investasi.
Baik lagi ya, ini investasi yang keberapa? Kalau bisa dua-duanya sih oke, punya rumah ataupun kafling. Karena sama-sama ya punya tanah ya. Karena kenaikannya juga pasti setiap tahun pasti akan tinggi juga. Nah, balik lagi tergantung nih rumahnya dan si kaflingnya itu di mana lokasinya. Prospek kedepannya seperti apa gitu sih. Cuman kalau untuk kafling kan mungkin lebih apa ya, mungkin dia bisa bangun atau enggak, tapi kan aku mau ngomong lupa. Maaf ya. Gimana Bu Sarah? Skip. Nah, tergantung ini investasi yang kayak apa sih yang dimaksud? Investasi buat mungkin ini maksudnya 5 tahun 10 tahun mendatang lah. Dari sekarang beli mana? Sebetulnya sih kalau saya mikirnya gini, kalau investasi kan ada yang penting konsumen itu punya aset. Nah, kalau punya aset boleh itu kafling. Kenapa? Karena kafling kan maintenance-nya tidak terlalu gede ya gitu. Tapi memang high return enggak, menurut aku itu pasti lebih lama. Nah, kalau rumah sebetulnya itu menurut saya lebih oke. Karena apa? Kalau misalnya nggak dipakai kan bisa dikontrakin ya. Kalau kafling di Kontrakin gimana kan nggak bisa kan? Jadi kalau kafling kita kontrakin kan juga nggak susah juga kan? Nah, konsumen si pengontraknya suruh bangun dulu. Nah, itu tuh biasanya sih kayaknya sedikit terkendala ya, cari pengontraknya juga agak susah. Terus cuman kalau kafling sebagai aset, yang misalnya aset deh, pokoknya saya punya, itu sih oke banget, karena dia kan maintenance-nya cukup rendah ya, gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Plus minus, lebih baik beli rumah baru apa beli rumah second? Nah, ini nih, kayaknya kalau yang ini mungkin Ibu ini lebih bisa menjelaskan daripada saya. Kalau saya nanti subjektif dia bilangnya. Iya, bener. Nah, Gimana Win? baik lagi ya, rumah baru atau second. Kalau misalkan rumah baru itu kan desainnya up to date, modelnya mengikuti kekinian lah, ya kan. Betul. Tapi ya kalau second ya memang udah rumah jadi, di lingkungannya juga udah jadi. Maksudnya si yang pertama pun juga, yang baru pun juga lingkungan udah jadi, cuman kan lingkungan baru. Nah, belum ada tetangga. belum ada biasanya. tetangga. Oh, ini udah rame. Ini udah rame, terus juga mungkin akan ada biaya tambahan lagi untuk kalau secondary ya, untuk biaya renovasi, untuk semuanya, dalamnya segala macam kan. Terus juga ditambah legalitasnya. Kalau legalitas secondary kan surat-surat itu tadi kita harus cek nih satu persatu keasliannya seperti apa. Kalau beli second nih ya. Ya, kita harus ngecek semua sertifikatnya, itu kita cek keasliannya. Tapi kalau primary kan udah aman ya. Oke. Balik lagi ke developer tadi yang kredibelnya. Ya. Terus juga untuk KPR, kalau pembayaran secara KPR, bunga bank itu dengan primary dan secondary berbeda. Secondary memang jauh lebih tinggi dibandingkan Bunganya aja beda ya. iya, tapi memang sekarang ya bersaing juga sih bunga-bunga bank-banknya, beda-beda juga sih gitu. Oke. Gimana? Sar, ada tambahan nggak? Ya, yang pasti sih di lain sisi itu ya, kalau misalnya kita beli dari developer ya, itu menurut saya itu jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Ya ini tadi makanya saya bilang kalau saya yang jawab kayaknya agak-agak ini deh gitu. Rumah secondary itu memang jauh lebih murah sih dengan tanah yang sama misalkan dari developer primary ya. Betul. Sama secondary itu pasti lebih murah sih secondary. Betul. Ini tim secondary. Tim punya rumah. Tapi betul, kalau secondary harga lebih murah saya percaya. Iya. Saya percaya, amat sangat percaya bahwa tim kalau misalnya secondary harga lebih murah itu saya nggak akan argue ya. Jadi memang iya. Cuman ada banyak hal ya. Tadi seperti saya bilang, duit itu nggak bohong. Kamu beli harga lebih mahal pasti kamu akan dapat sesuatu yang lebih dibandingkan harga yang murah. Kan kita tahu ya, kita beli harga lebih mahal itu kenapa? Kadang-kadang yang salah satunya adalah Service dalam artian apa? Kalau misalnya beli sama developer, itu masih ada masa komplain loh. Masa garansi. Iya. Jadi kalau misalnya setelah serah terima ada komplain-komplain masih oke nih. Terus yang kedua, kalau beli sama developer, ini rumah belum pernah dihuni loh, kecuali memang dia beli rumah tarikan. Itu pun developer biasanya akan jujur.
ini udah pernah dihuni loh gitu, pasti harganya beda dengan harga unit rumah yang baru banget, grace banget. Yang ketiga, konsep benar, desain itu pasti beda gitu loh, karena desainnya itu pasti desain yang ngikutin zaman. Tapi bisa juga sih dirombak terus bangun lagi jadi bagus. Ngikutin yang Budget lagi dia. Budget lagi dong. Budget lagi loh. Nah, ini nih. Kalau di primary kan istilahnya ya udah nih, apalagi sekarang konsepnya kebanyakan developer ya udah ya rumah tinggal masuk lah ya. Nah, kalau secondary ya berarti harus spend uang lagi dong untuk renovasi. Berarti kan ini Kalau mau dapat kelihatan baru lagi. iya. Terus belum lagi DP. Nah, kalau secondary berarti konsumen tuh juga harus menyediakan DP yang cukup besar kalau mau beli secondary. Dan itu one shot. Sekali bayar. Ya. Kalau sedangkan sama developer ya, itu tuh tergantung dari developer. Bahkan tadi Bu Winnie kan Winnie udah sampein tuh ada loh cuman booking fee terus langsung cicilan itu juga ada. Dan itu kayaknya nggak mungkin deh kalau di secondary gitu, karena di secondary pasti akan ada Dipermudah lah ya. iya. Nah, yang ini nih, kalau yang ini menurut saya itu keuntungan bener-bener keuntungan kalau ambil dari developer. Apa? Kalau misalnya secondary, itu konsumen tuh bener-bener mewakili dia sendiri. Untuk di-adjust sama bank, ini layak nggak sih dapat KPR? Itu tuh bener-bener membawa dirinya sendiri. Tapi kalau sedangkan kalau dia beli di developer, ya dari itu kan sebetulnya developer more less-nya tuh seperti ngejamin. Kalau si konsumen ini akan ada apa-apa, lu lihat dong nama gede gue gitu sih developer. Jadi si bank itu jauh lebih acceptable-nya tuh lebih oke. Lebih dimudahkan lah ya semuanya ya. Bener gitu. Itu makanya belilah di developer. Ya, masuk akal. Oke, dua-duanya. Kita kalau mau beli rumah, kan tadi ada pertimbangan kan. Yang pertimbangan untuk zaman sekarang yang paling ditakuti adalah banjir. Orang takut kan kalau banjir. Bagaimana caranya kita mengetahui ini perumahannya aman dari banjir atau tidak? Pasti kan semua developer, semua perumahan pasti kan tulisannya bebas banjir. Ternyata pas sudah dibeli banjir. Nah, itu cara tahunya gimana? Ada tips gak kira-kira? Siapa? Ini nggak ada yang jawab. Enggak bisa sih ngeliat track recordnya kan sebelumnya kan mungkin ada project udah ada projectnya ini. Nah dilihat tuh memang apakah pernah banjir atau enggak. Cuman kalau mau langsung cek, langsung datang ke lokasinya, dilihat tuh di situ ada berapa lahan yang ruang terbuka hijau buat resapan dan juga ada rumah pompa kah. Terus juga ada ya saluran airnya. Itu sih. Ada effort dan tindakan lebih gak dari developer untuk mencegah banjir gitu? Iya. Ada lagi gak kira-kira? Kalau kita bicara rumah ready yang dalam artian sudah jadi, ya udah pasti bolehlah tanya ke sekitarnya itu banjir apa enggak gitu ya. Tapi di lain sisi ya, kalau misalnya daerah existingnya itu banjir, tapi balik lagi seperti yang tadi Winnie cerita, harus dilihat dulu developernya itu melakukan apa sih untuk penanggulangannya itu. Konsepnya jelas nggak? Kemudian tindakannya jelas nggak? Buktinya ada nggak? Kalau ada buktinya sih sebetulnya percayalah kalau itu tuh sebetulnya bebas banjir. Gitu. Sebenarnya gampang ya kalau nggak terlalu sulit untuk membuktikan area itu banjir atau enggak ya. Tadi kayak tanya aja sama orang sekitar situ kan pasti tahu kan. Udah lama tinggal di situ banjir atau enggaknya daerah situ. Oke. Bagaimana cara ngecek kalau secondary ya, terutama ini kan tim secondary tadi. Nggak tim secondary dua-duanya. Bagaimana caranya ngecek rumah tersebut tuh kondisinya sebenarnya secara secondary-nya tuh bagus atau enggak? Oke, paling sih kita harus ngelihat ya. Kalau misalkan dia bocor, kan tuh suka ada tuh di dinding tuh resapannya kan, bekas-bekasnya tuh kalau misalkan di situ banyak coklat-coklat ya berarti itu bocor. Nah kita lihat dari dindingnya, catnya, sama mungkin ya keramik-keramiknya gitu sih. Emang apalagi aku tahu kalau cek bangunan. Ya cewek ya. Ya saya ganti ini pertanyaannya. Cek bangunan apa coba? Cek bangunan, emang dia total ya. Oke. Ada pertanyaan nih bagus dari salah satu pengikut kita di sosial media ya.
apakah bisa membeli rumah atas nama sendiri walaupun sudah berstatus suami istri nikah? Bisa gak? Bisa banget. Pakai nama sendiri. Pakai Walaupun nama udah menikah. sendiri bisa. Bisa. Istri nggak tahu bisa. Nggak bisa. Tetap istri harus tahu. Ini dari apa dulu? Tetap istri harus tahu. Ini apa dulu? Apa? Pembeliannya dalam artian dia KPR, terus harus tahu. Harus tahu dong. Karena dia ada pinjaman dia. Tapi kalau dia pembeliannya secara cash, beli sendiri bisa Pak, tapi jual nggak bisa. Nggak bisa juga. Beli sendiri bisa tapi jual nggak bisa. Karena kan jual tuh pelepasan hak ya. Pelepasan hak itu bos harus tahu. Berarti bisa beli, Tapi nggak bisa jual. tapi nggak bisa jual. Nah, pilih mana? Nggak apa-apa buat aset ya. Asal kalau mau beli sendirian harus diketahui oleh pasangannya. Nggak bisa bertindak sendiri. Bisa juga sih. Oh, bisa. Bisa sendiri. Dan ditambah mungkin adanya dokumen pisah harta. Betul. Oh, kalau Itu bisa. ada dokumen Kalau- pisah harta iya, boleh. iya. Kalau nggak ada, Nggak bisa. nggak bisa. Pisah harta pokoknya suami atau istri nggak perlu ada. Nggak perlu tahu. Nggak bisa. Maksudnya nggak perlu hadir ya. Iya benar. Oke. Udah ada mau Ayo nanya masih ya soal itu? pisah harta. Ada yang mau bikin pisah harta? Oke. Apa mau tanya? Oh, ntar ya, pikirin dulu. Oh, nanti kasih tahu sini. Oke. Terus kalau kita udah beli rumah nih ya, kita kan nggak pernah tahu kapan kita mengalami kesulitan keuangan. Kita udah beli rumah sama KPR, udah jalan, tiba-tiba di tengah jalan kita nggak bisa bayar, kredit macet. Entah itu kehilangan pekerjaan atau karena ada keperluan lain yang begitu mendadak. Nah, kira-kira ada opsi apa? Biasanya kan bank tuh langsung disita tuh ya rumah kita tuh kalau kita nggak bayar. Nah, itu kira-kira gimana? Tapi enggak segitu juga lah Pak. Gimana? Nggak menakutkan. Iya. Nggak menakutkan itu kok. Gimana? Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kesulitan tiba-tiba? Mungkin langsung take over ya. Take over. Take over. Kita jual aset kita. Oh, jual ke orang. Jual ke orang lagi. Segera dijual. Iya. Kalau nggak laku-laku gimana? Kalau nggak laku-laku, Hubungi Linktown. kalau nggak laku bener. Hubungi Linktown. Langsung laku. laku. Tapi jual itu adalah salah satu solusi yang maksudnya putus ya, jadi cepat selesai. Tapi kalau misalnya ada dong konsumen sebetulnya ya mati-matian pengen punya rumah itu, tapi memang terjadi kesulitan. Sebetulnya bank tuh nggak sakek-sakek amat kok gitu. Datengin aja banknya gitu, bicara baik-baik. Lalu ini sebetulnya banyak kasus yang seperti ini, terutama kemarin kita kan pandemi ya, itu tuh itu itu luar biasa banget deh. Nah sebetulnya bank juga nggak sakek-sakek banget kok. Jadi bisa aja datang ke bank, ajukan keringanan, entah keringanan bayar bunganya doang atau seperti apa, itu tuh bisa. Atau mungkin bahasanya restruktur ya. Jadi misalnya nih dia KPR tinggal sisa 10 tahun misalnya, cicilannya ternyata buat dia berat banget nih. Nah, itu sebetulnya bisa ajuin ke bank lalu minta untuk itu tuh dikecilin lagi gitu loh. Namanya restruktur. Tapi itu plus minus ya restruktur ya. Benar, tapi itu ada resiko. Ada resiko juga. Ada resiko dia akan kesulitan ambil kredit lagi berikutnya. By checking. Iya. Checkingnya akan jelek. Speknya akan Gitu. Restruktur. Boleh restruktur ternyata ya. Boleh, tapi ada resiko. Ada risiko. Boleh, tapi ada resiko. Tapi Tahu gak restruktur? Hah? Apa namanya? Dikecilin. iya. Tenornya dipanjangin nih. Kalau tadinya tinggal 10 tahun dibikin jadi 15 tahun lagi. Biar mengecilin cicilan. Gitu. Itu sih kalau terkadang balik lagi. Tapi memang cara yang paling cepet ya itu jual gitu. Tadi baca Linktown. Hubungi Linktown tadi. Jadi sekarang kalau kita buka sosial media, Instagram, Facebook dan lain-lain, itu banyak tuh ya influencer mungkin yang mempengaruhi anak-anak muda sekarang millennials bahwa buat apa beli rumah? Oh, oke. Lebih baik sewa aja, lebih murah. Karena sewa lebih murah dan lain-lain. Kalau kita punya uang cash, mendingan uangnya ditaruh di deposito gitu ya, di bank atau dimasukin ke dalam investasi lain.
akhirnya rumahnya yang sewa aja. Gimana menurut penjual properti ini? Itu balik lagi ya ke persepsi masing-masing ya. Cuman kalau menurut Winnie sih lebih baik punya sendiri, beli, karena kan sekarang udah mudah kan. Ada yang bener-bener yang ya kayak tadi Kak Cisara bilang, DP bisa dicicil, atau ada cukup yang developer hanya booking fee aja langsung cicilan. Nah itu kan sangat dimudahkan banget. Nah kalaupun sewa ya itu tadi balik lagi, kita setiap tahun kan kenaikan rumah naik terus. Kalau kita sewa, oke taruhlah sewa berapa, sayang kan duit sewa itu mending kita masukin ke cicilan dapat rumah gitu sih. Toh sewa bukan punya kita. Kalau untuk biaya beli ya kita walaupun cicil-cicil ya kita udah punya rumah, udah punya aset. Nanti kita di masa depannya, masa tuanya udah tenang punya rumah sendiri. Iya. Itu sih. Mungkin dari Sarah ada? Kalau dari saya setuju banget sama Winnie tadi. Jadi punya itu lebih baik daripada ngontrak-ngontrak ya. Kenapa? Kayaknya yang murah ngontrak, mungkin orang mikirnya begitu. Kesannya murah ngontrak, tapi sebetulnya ingat lagi loh, kontrak itu kan berarti kalau misalnya sekarang kebanyakan kontrakan tuh pasti bayarnya per tahun dong. Berarti per tahun itu enggak. Berarti kan lebih bayar satu kali jebrek ya. Entah 30 juta, 40 juta, 50 juta itu sekali jebrek. Sedangkan kalau KPR kan dia ciciling. Misalnya dia cicilannya setiap bulannya adalah 5 juta. Berarti kan dia cicil setiap bulan 5 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, emang biaya pindahan nggak mahal ya? Kalau misalnya iya nih, kalau kita bisa ngontrak di sini sampai 10 tahun. Tapi kan kadang-kadang landlordnya itu pengennya mau beresin dulu kayak atau apa gitu ya. Nah itu berarti kan harus pindah lagi dong. Kalau pindah, Ada yang nggak mau diperpanjang. betul. Jadi nggak diperpanjang kan berarti pindah dong gitu. Mau nggak mau ya, masa kita mau paksa? Saya nggak mau pindah, saya tetap di sini. Nggak mungkin ya itu ya. Oke, dinaikin 2 kali lipat. Pindahan itu apa nggak effort ya? Satu effort capeknya, effort juga biayanya. Nah, tapi yang pasti ya, yang ini menurut saya nggak sesuatu hal yang pasti dan nggak bisa dibayar pakai harga duit segala pun adalah rasa aman. Rasa aman. Kalau udah punyanya kita, one day nih misalnya cicilannya KPR-nya udah lunas, kan kita nggak perlu lagi keluarin duit gitu loh. Sedangkan kalau kontrak, berarti kan harus bayar lagi dong. Dan setiap tahun biasanya naik ya, nggak mungkin ya setiap udah 5 tahun tetap aja segitu terus, nggak jarang ya kayak gitu ya. Katakanlah nih, oke kita mikirin diri sendiri, tapi kalau besok punya anak, masa anaknya disuruh kontrak terus gitu kan? Nah kalau sedangkan kalau kayak begini kan minimal nih, oh ada warisan nih buat si anak atau apa. Jadi rasa aman itu tuh pasti nomor 1 gitu. Dengerin tuh ya milenial semua, lebih baik beli rumah daripada sewa terus, nggak nyaman. Dikit-dikit nanti pindah, sewa, bayar lagi, perpanjang lagi ya. Oke. Udah gak ada yang mau tanyakan lagi, waktunya juga sudah habis. Terima kasih udah datang Winnie, Sarah. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Sekian dulu perjumpaan kita di podcast kali ini. Sampai ketemu lagi. Bye.